Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya bisa dikatakan ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema yaitu suatu uh, semesta ya. Semesta akan memberikan petunjuk buat kalian apa nantinya yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya inti dari temanya ya. Sekali lagi, semesta akan memberi petunjuk apa ya untuk kalian di 3 hari ke depan. Semoga bisa ditangkap ya. Intinya seperti itu ya. Oke sobat ya, yang jelas ketika nanti tetap ya pembacaannya ketika nanti adanya suatu petunjuk ataupun saran buat kalian ketika itu baik, ya syukuri ya, aminkan, kan tidak masalah karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai suatu waspada, sebagai suatu pembelajaran atau hati-hati agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya, kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk yang tidak kalah pentingnya, semua uploadan video saya ya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu mengacak ya, nggak tahu nanti siapa yang ketarik energinya, kan seperti itu. Dan ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, kan ini kan bersifat general reading sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, tetap aminkan karena kebaikan ataupun kepositifan ketika kita aminkan ya semoga itu akan bisa terjadi sama kita, kan seperti itu. Satu lagi, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, maaf sekali lagi ya, ketika kalian ingin tepat ya, ingin resonate, ya silakan konsul secara pribadi, akan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian ataupun sedikit info data dari kalian. Nah dari situ saya akan bisa menembak tepat sasaran, dan kalian pun dalam tanda kutip ya yang konsultasi ya pastinya akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Nah kan seperti itu, jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang bersifat general, mana yang bersifat privat. Nah, sering saya mengatakan ketika bersifat general tidak tepat, ya mohon harap dimaklumi ya, jangan berkomentar yang macam-macam, kan seperti itu ya. Nah, karena sudah banyak sih yang seperti itu ya. Akibatnya komentar bermacam-macam ya akhirnya saya keluarkan dari channel Ruang Batin. Nah, itu saja sobatnya. Sekali lagi, misi visi saya yaitu untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi ya, kan seperti itu. Oke ya, langsung saja saya akan menarik dulu untuk energinya. Semoga dari pembukaan awal sampai sekarang bisa dipahami sobat ya. Ya, sekarang saya tarik dulu untuk zodiaknya. Di sini zodiak pertama kalian ada zodiak Virgo ya. Bentar, biar bisa kesorot kamera.
Ya, alhamdulillah, zodiak Virgo sudah saya tarik energinya di 3 hari ke depan. Langsung saja kita lihat untuk asmara Virgo dulu. Seperti apakah? Untuk zodiak Virgo, energinya di kartu pertama ada petunjuk Two of Cup ya, itu ada 2 cup, laki-laki perempuan membawa cup, atasnya ada simbol love. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot, itu ada seorang laki-laki ya, depannya ada hewan zaman dahulu lah ya, ada singa hitam sama singa putih. Oke ya, ini untuk asmara zodiak Virgo, di sini tertangkap kartu utama kalian ada Two of Cup, artinya di mana apa ya, bisa dikatakan kalian itu ingin menyelaraskan ya, ingin menyelaraskan mungkin kemarin ataupun sampai saat ini pun ketika kalian ada masalah itu kalian ingin baikan lagi, ingin menyelaraskan lagi. Dan seperti itu mungkin di sini timbul rasa kesadaran ya, mungkin salah satu ya entah kalian entah pasangan kalian itu terpancing sebuah masalah sehingga menimbulkan itu tadi efek-efek panas ya di dalam kehidupan asmara kalian. Nah, di sini terlihat itu akan ada suatu perbaikan, mungkin saling menyadari lagi, akhirnya di sini makin timbul rasa kasih sayang. Itu yang saya tangkap ya, sekali lagi makin timbul rasa kasih sayang untuk bisa stabil lagi, untuk bisa harmonis lagi. Karena jelas ya di sini adanya suatu apa ya, saling membawa kap, artinya ya mungkin bisa bisa saja ini ya menyadari rasa kesalahannya kemarin-kemarin ataupun sampai saat ini ya, sehingga apa bertambah klik hati kalian ya, mungkin bertambah rasa kasih sayang lagi karena adanya suatu kesadaran diri masing-masing. Itu yang saya tangkap ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot ya. Di sini artinya gini ya, ketika mungkin kalian dihadapkan suatu masalah, itu saya rasa kalian jangan ada suatu bimbang, jangan ada suatu ragu. Ambil saja keputusan gitu loh ya. Mana yang terbaik buat kalian. Nah, di sini kan digambarkan sosok depannya ini kan ada sosok singa hitam sama putih. Sering saya mengatakan ketika kartu di Chariot muncul yaitu pilih salah satu gitu loh ya, jalan yang terbaik. Ketika kalian memilih jalan kanan ataupun singa putih, jikapun itu terbaik sobat ya, demi untuk kestabilan hubungan asmara kalian lebih harmonis lagi, lebih bahagia lagi, lebih damai lagi, ya silakan ambil jalan kanan ataupun singa putih. Nah, begitupun sebaliknya, jikapun kalian memilih jalan kiri ataupun singa hitam, ketika itu memang baik, ya ambil. Nah, jadi di sini jelas ya, jangan ada suatu keraguan ya, gitu loh. Mana yang sudah menjadi kemantapan dalam hati, ya silakan ambil. Nah, itu ya, nanti langkah kedepannya pasti akan bagus buat kalian. Jadi tidak ada lagi, maksud saya kemungkinan tidak ada lagi hal-hal yang bersifat memanas nantinya, gitu loh. Nah, ketika itu memang apa ya istilahnya, semua, maksud saya begini, semua itu kan ada konsekuensinya. Ketika kalian katakanlah ketika kalian ingin apa, ingin terus sama pasangan kalian, ya itu apa ya, bisa saja konsekuensinya baik atau buruk ya harus kalian terima. Nah, maka dari itu di sini ada di Chariot. Nah, ketika kalian tidak ada kemantapan ya silakan. Kan seperti itu sobat ya. Silakan bisa saja menempuh jalan sendiri-sendiri. Artinya kan seperti itu. Karena di sini jelas ya, sekali lagi gambarannya kartu utama kalian ada Two of Cup. Nah, di sini menandakan adanya rasa saling sayang kembali, rasa saling cinta lagi mungkin ya, rasa saling damai lagi, yaitu tadi mungkin timbul adanya kesadaran ya, yang kemungkinan dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini itu kalian adanya suatu masalah, akhirnya di sini muncul rasa kesadaran dan di sini jelas adanya rasa bertambah stabil lagi. Nah, itu ya, jadi bisa dipahami ya sobat ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Terus di pekerjaan, di sini ada 8 cup ya, itu ada 8 cup yang sudah tersusun rapi tetapi ditinggalkan sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu desan. Ya sobat ya, itu ada anak kecil ya, naik kuda putih disambut dengan kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang seputar pekerjaan, dimana kalau saya tangkap di sini mungkin ada beberapa dari kalian ya adanya suatu rasa kekecewaan. Dalam arti begini sobat ya, mungkin pekerjaan yang selama ini kalian bangun, kalian bina, kalian jalankan, ya, itu menurut apa ya, menurut impian kalian ataupun menurut pemikiran kalian itu akan bisa bagus, akan bisa terrealisasi, ya, mungkin akan bisa target-target ataupun kesuksesan itu akan kalian raih. Tetapi di sini apa? Di sini kebalikannya menggambarkan bahwa itu tidak seindah kenyataan. Nah, bisa saja kan seperti itu. Terkadang kita adanya suatu impian, adanya suatu pemikiran, bahkan adanya suatu renungan ataupun hayalan sekalipun ya. Ketika itu nantinya ini sudah saya tata rapi, ini sudah saya kerjakan dengan baik. Nah, semoga ini akan berjalan baik sesuai apa yang saya targetkan. Nah, di
di situ ternyata apa? Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bisa dipahami maksud saya sobatnya. Nah, maka itu di sini tergambarkan adanya 8 cup yang sudah tersusun rapi. Artinya kan sudah kalian susun matang-matang rencana kalian untuk bisa sukses, untuk bisa mencapai target. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sesuai kenyataan. Akhirnya di sini kalian ada suatu kekecewaan. Nah, itu yang saya tangkap ya. Dan satu lagi ya, bisa saja seperti ini ya. Bisa saja seperti ini. Ketika mungkin kalian adanya suatu usaha ataupun pekerjaan apapun itu ya, itu sudah katakanlah sudah maksimal lah ya, biarpun tidak terlalu berhasil banget ya, katakanlah lancar itu. Nah, di sini digambarkan kenapa ditinggalkan ya, mungkin bisa saja kalian itu akan mempunyai pemikiran dan akan membuat cabang yang baru. Dalam arti biar pekerjaan kalian itu tidak hanya satu itu, sumber kalian bisa 2, bisa 3. Nah, bisa saja seperti itu ya. Jadi saran saya untuk muncul Virgo 8 cup ini disesuaikan saja ya. Energinya diresionetkan sendiri, mana yang kira-kira cocok ya. Apakah yang seperti yang nomor 1 yang saya ucapkan, ataukah seperti yang nomor 2. Dalam arti itu tadi, kalian akan membuka cabang baru ataupun membuka sumber baru. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu di Sun. Ini bisa dikatakan apa ya? Yang jelas di sini kalian menginginkan ada suatu perkembangan gitu loh ya. Kalian mungkin punya pemikiran ya sudah, saya tidak mau pekerjaan saya ini terus ini melulu, nggak ada kenaikan, nggak ada perkembangan. Nah, di sini jelas impian kalian, harapan kalian ataupun keniatan kalian itu di sini jelas menginginkan ada suatu perkembangan. Mungkin akan lebih baik lagi, akan lebih bisa mengejar target lagi, akan lebih bisa sukses lagi. Itu yang saya harapkan ya. Karena di sini jelas desain itu artinya apa ya, bisa dikatakan masih sebatas angan-angan gitu loh sobat ya, masih sebatas keniatan bahwa kalian itu ingin adanya suatu perkembangan. Nah, itu loh ya, bagi saya sih tidak ada masalah ya, no problem ya, ketika kalian mempunyai keinginan ataupun keyakinan dulu untuk bisa berkembang ya tidak masalah. Itu kan bisa saja dikatakan keinginan yang positif. Nah, ketika kita mempunyai keinginan positif asalkan yang baik, nah itu tidak menutup kemungkinan bahkan bakal bisa terjadi, asalkan satu ya, tetap kita pada istilahnya itu adanya suatu doa, juga adanya suatu usaha-usaha. Nah, jadi bisa dikatakan seperti itu ya. Kalian masalah pekerjaan menginginkan adanya suatu perkembangan lah, intinya di situ ya. Oke, sekarang lanjut untuk masalah keuangan. Di sini ada Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memandang koin sama melihat koin besar. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 pedang. Ya, itu ada 5 pedang sobat ya. Oke, untuk masalah keuangan ini kalau saya tangkap ya Virgo, bisa dikatakan kalau masalah keuangan sih masih cukup aman ya, masih cukup stabil ya. Bahkan saya menangkap di sini ya Virgo mungkin adanya suatu pemikiran, mungkin adanya suatu renungan. Dalam arti begini sobat ya, ketika keuangan kalian masih stabil, masih mempunyai cadangan lah. Nah, kalian di sini nih mencoba untuk berfokus, mencoba untuk berpikir ya, bagaimana cara untuk bisa mengendalikan keuangan. Ya bisa saja masalah pengeluaran, masalah pemasukan. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, jadi jelas di sini adanya kekonsentrasian ya, terus adanya suatu kefokusan bagaimana cara untuk bisa menjaga, bahkan bagaimana cara untuk bisa ya mungkin mendapatkan pundi-pundi keuangan lagi. Itu yang saya tangkap sobat ya, di kartu utama kalian di Queen of Pentacles. Nah, terus di kartu kedua, kartu konfirmnya mengatakan ada 5 pedang. Di sini harap berhati-hati sobat ya, gitu loh. Harap berhati-hati sekali. Kenapa saya mengatakan harap berhati-hati sekali? Karena jelas di sini akan adanya pihak ketiga ya, yang ingin membuat apa ya, yang ingin membuat hambatan, yang ingin membuat sendatan, ya bahkan ingin membuat kalian kesulitan dalam menyetabilkan keuangan. Intinya di situ ya. Jadi saran saya harap waspada dengan orang-orang sekitar kalian ataupun teman dekat kalian ataupun teman sepekerja kalian, apapun itu ya. Kalian harus waspada ketika mungkin dia baik, ya bisa saja dia baik di depan kalian. Nah, gitu loh ya. Tapi di belakang kalian hatinya itu busuk, ya hatinya itu toksik, ya itu tadi ingin membuat suasana ataupun ingin membuat perjalanan keuangan kalian ataupun kerusakan kalian itu menjadi banyak masalah, menjadi tersendat-sendat. Nah, ya, jadi harap berhati-hati. Karena jelas di sini ketika kalian tidak bisa mengontrol ataupun tidak bisa memilah ya, mana yang baik, mana yang tidak, kalian anggap rata saja semua tanpa kalian waspada, yaitu nanti kalian akan ada suatu kesedihan. Dan orang yang toksik itu akan tertawa di atas penderitaan kalian.
Sekali lagi ya, saya tidak menyuruh kalian itu berburuk sangka ataupun bersuudzon ya, sama siapapun, saya tidak menyuruh seperti itu, tapi alangkah baiknya adanya suatu kewaspadaan. Nah, itu yang memang harus perlu dilakukan dalam kita bersosialisasi ataupun dalam memilah teman. Waspada itu kan boleh, asalkan yang tidak boleh itu bersuudzon, berburuk sangka itu tidak boleh sobat ya. Kalau waspada saya rasa tidak ada masalah gitu loh. Kalau untuk masalah keuangan jelas di sini ya, masih adanya suatu kestabilan, yaitu tadi cuman harap dijaga ya. Harap dijaga, akan adanya suatu orang-orang yang toksik yang ingin membuat hambatan. Bisa saja ketika mungkin kalian ada suatu harapan keuangan yang akan masuk tiba-tiba gagal di sini, bisa saja seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya biar lebih jelas ya. Iya, ini untuk faktor asmara ya. Untuk faktor asmara apakah terlihat baik petunjuknya dari semesta ya, tetap seperti tema ya. Di sini jelas mengatakan saya tadi menangkap petunjuk adanya suatu uh, petunjuk yaitu 50% 50%, dalam arti 50-50 ya. Bisa saja itu akan bisa terkendalikan ya. Saya tadi mengatakan akan adanya suatu rasa kasih sayang lagi, damai lagi, bahagia lagi. Bisa saja itu tercipta seperti itu ya di 3 hari ke depan. Nah, itu yang 50% ya. Yang 50% lagi kelihatannya apa ya, masih sedikit ada suatu hambatan. Mungkin masih adanya suatu ya mungkin masih adanya suatu perselisihan. Tapi saran saya apapun itu ya sikapi dengan kejernihan, sikapi dengan kepala dingin dan hati dingin. Karena jika tidak, ya itu tadi malah nanti akan berimbas yang lebih ruwet lagi gitu, lebih kacau lagi. Nah, jadi bisa ditangkap ya sobat ya, bisa difahami ya maksud saya. Sekali lagi petunjuknya tentang masalah asmara di sini kelihatannya di 3 hari ke depan Virgo kelihatannya 50-50 seperti yang saya katakan barusan. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian ya. Akan adanya kestabilan lagi. Oke, untuk masalah pekerjaan tadi saya menangkap adanya suatu petunjuk di sini jelas ya, bisa dikatakan apa ya? Ya, ada sedikit ada sedikit perubahan sih kalau saya tangkap ya. Biarpun saya tadi mengatakan mungkin adanya kekecewaan ya, bisa saja mungkin akan adanya perkembangan dan kalian ingin membuat cabang baru. Kan saya tadi mengatakan seperti itu. Nah, di sini kalau saya menangkap tadi ya kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan kecil ini, kemungkinan besar rasa bahagia, rasa ketenangan, rasa kenyamanan itu akan kalian peroleh. Dalam arti ya mungkin kalian akan bisa mengejar beberapa target ataupun beberapa kesuksesan ya. Biarpun tidak terlalu signifikan grafiknya, tidak terlalu naik ya, tidak masalah, syukuri saja. Yang penting di sini saya rasa tidak ada suatu kendala sih, tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan buat kalian di seputar pekerjaan. Bisa saja ini nantinya ya apa ya mengalir ya, mengalir adanya suatu ketenangan gitu loh ya. Tanpa adanya suatu masalah yang membuat mengkhawatirkan, tidak seperti itu ya. Jadi bisa ditangkap ya, bagus kalau untuk pekerjaan sih. Kalau untuk keuangan di sini Virgo harap berhati-hati, saya tadi menangkap adanya suatu petunjuk juga ya dari semesta untuk keuangan kalian, harap berhati-hati, harap dikondisikan, jangan sampai terpancing ya dengan orang-orang toksik ya. Nah, itu jelas ya. Kalau masalah apakah adanya suatu kerezekian apa tidak di sini saya tidak menangkap gitu aja ya. Saya tidak menangkap adanya suatu tanda-tanda ya. Ingat ya, saya tidak menangkap adanya suatu tanda-tanda peluang rezeki. Ketika mungkin kalian mendapatkan rezeki di 3 hari ke depan ya syukuri saja. Nah, itu ya seperti itu ya. Cuman yang jelas di sini harap dikontrol saja pemasukan dan pengeluaran dan harap berhati-hati di sini ada orang-orang toksik yang mencoba untuk mengirimkan energi yang kurang bagus. Yaitu tadi ketika dia melihat kalian menderita, melihat kalian banyak senjata itu senang. Harap dinetralkan ya kalau bisa ya ini ya energinya ya. Untuk sahabat Virgo. Oke sobat ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sudah jelas ya petunjuk dari semesta tentang pekerjaan, maaf tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan. Saran saya ya tetap ya, apapun itu pembacaan saya yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Dan yang kurang baik ya jangan ditakuti sobat ya. Harap jangan ditakuti, tapi apa ya istilahnya, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kalian lebih waspada, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun yang sudah saya sampaikan, ya informasi, berita apapun, tetap intinya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah,
tidak ada salahnya kalian kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar ya, tanya orang-orang di bidangnya. Ketika masalah itu tidak bisa dilogikakan, ingat ya, ketika masalah itu tidak bisa dilogikakan, saran saya jangan sampai terlambat, karena sudah banyak yang konsultasi itu rata-rata sudah mengakar semua ya, tembakan black magicnya itu mengakar, akhirnya ya mau nggak mau mereka meminta bantuan membukakan aura, seperti itu, agar apa, bisa stabil lagi ke depannya. Tujuan kita ikhtiar kan seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami ya, karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah, sobat. Ketika orang itu sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan, tapi tidak mau mengubahnya sendiri, nasib tidak akan bisa berubah otomatis, kecuali kita sendiri yang merubahnya, yaitu tadi ketika sudah merasakan apapun itu ya, secara doa sama ikhtiar. Nah, itu insya Allah akan bisa merubah nasib, ya, minim ada suatu ikhtiar. Itu ya sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat ya, petunjuk dari semesta buat kalian di 3 hari ke depan agar lebih waspada. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.